Halo para sahabat, selamat pagi, jumpa lagi dengan saya. Dan pagi hari ini saya mau berbagi pengalaman, berbagi kisah kembali ya. Jadi dulu sewaktu saya kecil, anak-anak lah ya, kita kan biasanya anak-anak sering makan permen, sering makan coklat. Nah, saya tidak dilarang waktu itu, tetapi simbok saya, ibu saya selalu bilang, kalau habis makan sikat gigi ya gitu, minimal pagi dan sore lah ya, sebelum tidur gitu, malam sebelum tidur. Tapi bapak saya ekstrim lagi, kalau habis makan permen gitu atau makan coklat sikat gigi. Tapi yang namanya anak-anak kan males kan ya, malam suruh sikat gigi males gitu, akibatnya apa? Sakit gigi ya. Dan ketika sakit gigi itu sakit sekali, makanya benar kan dibilang kalau sakit, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Saya ingat banget waktu itu saya tuh sampai gulung-gulung di tanah karena saking sakit sekali. Dan menariknya adalah dari pengalaman sakit gigi itu saya belajar, saya tidak mau dong sakit gigi lagi gitu kan ya. Makanya setelah gigi susu saya tumbuh semua, jadi waktu sakit gigi itu saya belum tumbuh gigi susu. Nah, setelah tanggal lalu muncul gigi baru, saya rajin sikat gigi karena saya ingat sakitnya sakit gigi, maka saya tidak ingin itu terulang lagi. Setelah itu saya rajin sikat gigi. Rajin sikat giginya waktu itu saya merasa bahwa kalau sikat gigi kan gini ya. Waktu itu saya sikat giginya, rajin sekali, bisa sehari itu 3-4 kali rajin, lalu atas bawah, tapi begini dan sampai merasa bersih begitu. Itu terus saya lakukan bertahun-tahun sampai saya jadi suster. Berarti kan sudah sekitar 18-an tahun atau 19 tahun waktu itu ya. Jadi waktu itu kan ada tes untuk masuk biara, itu kan ada tes kesehatan salah satunya. Kita pergi ke dokter gigi salah satunya. Di situ memang saya selama ini merasakan gigi saya itu seperti pohon yang kalau ditebang, disinso itu loh ya. Jadi ininya bagus, semuanya bagus, tapi di sini ini ada bekas kayak gergaji gitu loh. Saya mikir mungkin ini karena saya gosok giginya begini. Jadi giginya sehat, tapi di atas gusinya itu ada bekas kayak potong gitu ya. Nah, tidak sakit, tetapi saya merasa kok gigi saya begini, kadang-kadang kemasukan makanan yang kecil gitu kadang-kadang. Nah, ketika saya ke dokter gigi tadi, dokter mengatakan, suster, waktu itu belum jadi suster, dia mengatakan, Mbak, sikat giginya gimana? Saya bilang sikat giginya gini. Dia tidak mengatakan salah, tapi dia bilang nanti diperbaiki ya sikat giginya begini gitu. Saya coba. Lalu ngerasa tidak enak, saya kembali lagi sikat giginya begini. Itu lama sampai bertahun-tahun, sampai saya jadi suster yang sudah mungkin sekitar 10-an tahun jadi suster begitu. Saya ngerasa kok gigi saya lino yang tadi gitu ya. Saya ke dokter gigi lagi, dan benar lagi sama dokter gigi, sikat giginya seperti apa, Suster? Saya jelaskan begini. Itu salah, kurang tepat gitu dokternya. Sikat giginya harus begini, dari atas ke bawah gitu ya, terus dalam. Karena dia mengatakan kalau begini nanti emalnya rusak, giginya nanti kalau terus-terusan bisa patah, sementara giginya sehat. Teman-teman, dari pengalaman ini, ketika meditasi pagi tadi, bacaan kitab suci, bacaan pertama masih berbicara soal Paulus. Dikatakan Paulus dalam bacaan hari ini ke Athena. Banyak orang-orang mengantar dia ke Athena. Dan ketika di Athena, dia berdiri di Areopagus lalu berkata kepada orang-orang di Athena. Intinya adalah orang Athena itu selama ini begitu taat dalam segala hal, beribadah kepada dewa-dewa. Taat beribadah kepada dewa-dewa. Dan ada satu beribadah kepada Tuhan yang tidak mereka kenal. Menariknya apa?
Paulus tidak mengatakan itu salah atau benar, tapi memberitakan, menyatakan, memberitahu kepada orang-orang di Athena, itu loh Tuhan yang kamu sembah yang tidak kamu kenal, itulah sebenarnya Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Dari pengalaman ini saya pribadi bisa belajar. Kadang-kadang teman-teman, kita itu merasa apa yang orang banyak lakukan atau apa yang saya lakukan selama ini itu benar. Ya, seringkali kita kalau orang banyak itu bisa jadi dia benar. Padahal tidak demikian. Apa yang kita buat selama bertahun-tahun, keyakinan misalnya seperti saya tadi, keyakinan gosok begini nih udah paling benar gitu, tapi ternyata enggak. Ternyata ada kebenaran yang lebih benar dari apa yang kita anggap benar tadi. Kecenderungan kita adalah tidak mau terbuka dengan pewartaan atau pengetahuan atau pengajaran orang lain. Benar gak? Kadang, wah saya bersama orang banyak, ini sudah selama ini yang saya lakukan, maka ini yang benar. No. Disinilah kita perlu belajar untuk terbuka. Pada apa? Misalkan, maka dalam artian saya tidak, tanda kutip, tidak menyinggung orang-orang tua ya, kan tidak semua orang tua. Ada orang-orang yang mengatakan, aku loh sejak dulu begini, tidak mau belajar. Seperti kemajuan teknologi, kadang-kadang, alah dulu gini aja bisa, ngapain harus begini? Kita butuh berkembang. Dunia begitu berkembang dengan cepat. Bukan kita ingin menyamai dunia, bukan, tapi kita hidup di dunia. Kita perlu berjalan, perlu melangkah, perlu beriringan, tapi tidak terbawa arus. Bagaimana kita akan melayani kalau kita masih tetap zaman jadul dulu? Ngetik pakai mesin tik. Sementara sekarang ada yang bisa lebih cepat. Kalau kita tidak mau belajar, ketinggalan. Anak-anak didik kita, begitu mereka lebih cepat, lebih tahu, lebih pintar, maka kita juga harus mengupgrade diri. Demikian juga dalam iman dan kepercayaan. Dulu dikatakan sebelum konsili bahwa keselamatan hanya ada di dalam gereja Katolik, tapi setelah konsili tidak, ada di luar juga gereja Katolik ada keselamatan. Nah, hidup kita tuh begitu, merasa paling benar, maka ketika dapat masukan tidak mau mendengar. Merasa paling benar, maka ketika ada orang mengkritik tidak mau merefleksikan dan merubah. Merasa paling tahu, padahal ada yang lebih tahu, karena kita tidak mau belajar, kita tidak mau membaca, kita tidak mau belajar dari pengalaman orang lain. Akhirnya apa? Kita jatuh. Padahal mungkin orang itu udah bilang, di tikungan di sana itu jalannya sempit, ada lubang. Tapi karena aku udah lewat berkali-kali, gak percaya. Padahal lubangnya mungkin baru kemarin atau 2 hari lalu, sementara kita lewatnya 3 hari lalu. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa kebenaran itu membutuhkan hati yang lapang, keterbukaan, supaya kita juga hidup benar, baik dan benar. Dan tantangan bagi orang yang mewartakan kebenaran itu adalah ditolak. Seperti Paulus. Apa semua orang Athena menerima? Enggak, sedikit. Mereka mengatakan, lain kali sajalah kami dengar. Sama. Jangan berharap bahwa kebenaran yang kita sampaikan itu akan diterima oleh orang. Enggak. Apakah kritikan kita yang membangun orang itu akan diterima? Enggak. Tidak selalu. Yang ada bisa jadi kita dimusuhi. Yang ada kita malah diomong. Nah, tetapi seperti Paulus bahwa dalam hati saya tulus ikhlas mewartakan kebangkitan Kristus agar orang selamat. Maka tujuan saya adalah benar-benar untuk membuat orang itu makin baik misalnya. Buat orang itu memperoleh keselamatan. Perkara ditolak,
ya kita tetap akan mewartakan itu pada orang lain lagi. Maka mari hari ini kita mewartakan dalam lewat perilaku kita, tingkah laku kita, bahwa menjadi pewarta kebenaran itu tidak gampang, tetapi kita akan terus-menerus menjadi pewarta kebenaran. Sekali lagi bahwa ketika halayak ramai, orang banyak melakukan sesuatu hal dan saya ada dalam kumpulan orang banyak itu tidak serta merta benar. Dan yang sedikit, minoritas, kecil itu tidak serta merta salah. Bisa sebaliknya. Maka mari sama-sama kita terbuka pada segala perubahan, pada segala pengetahuan, pada segala hal baik yang diwartakan kepada kita, dengan tetap menimbang, memilah, discernment, dan ini yang tidak kalah penting, berdoa, memohon terang Roh Kudus agar kita mampu membedakan mana yang baik dan benar, mampu discernment, lantas melakukan tindakan yang baik dan benar. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa lagi di esok hari.